berdiskusi dengan banyak hal pikiran orang-orang yang berbeda. Pasti benar-benar. Halo Spruda, selamat datang di acara kita Sprudcast, Spruda Podcast. Tempatnya para Spruda untuk berbagi cerita, pengalaman dan juga curhatannya. Kenalin, aku Rahma Anjani dan teman-teman Spruda bisa manggil aku dengan Aan. Dan pada kali ini atau episode perdana dari Sprudcast di Kabinet Akar Amreta ini kita bakal ngulik nih apa aja sih sebenarnya skill-skill yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Dan kita punya narasumber yang istimewa nih, yaitu teman aku sendiri dari Bengkulu kalau nggak salah. Dan kita panggilin aja, yaitu Amanda Mutiara. Halo. Hai. Aduh, boleh nih. Silahkan duduk dulu. Gimana ya duduknya? Agak susah ya? Agak susah ya? Boleh dong, saya hai dulu ke Spruda. Halo Spruda. Boleh untuk perkenalan diri gitu dulu. Hai, perkenalkan nama aku Amanda Mutiara. Aku angkatan 2020 juga sama kayaan. Biasa dipanggil Manda ya teman-teman. Oke, udah cukup nih, nama doang ya sama angkatan. Kalau mau lebih lanjut di 08. Oh, jangan dong, itu agak privasi ya. Cari sendiri. Cari sendiri nih. Oke teman-teman sekalian, kita bakal langsung ngulik aja ya. Apa aja sih sebenarnya pengalaman-pengalaman dan tips-tips Kak Manda untuk skill-skill nih. Oke nih, Man. Sebenarnya Manda udah semester berapa sih? Oh, kalau sekarang tuh baru mau nginjekin di semester 5 sih. Belum nginjek tapi baru mau nginjekin di semester 5 beberapa hari lagi atau lebih kurang 2 minggu lagi sih. 2 minggu lah ya, kasarannya tuh 2 minggu lah ya baru aktif gitu ya. Betul, 2 minggu dari video ini dibuat. Oke. Terus kalau boleh tahu selama satu semester sampai 4 semester kemarin itu online atau offline sih? Nah, kebetulan angkatan 2020 itu angkatan pertama yang online-nya dari awal. Wah, dari semester 1 ya? Iya, dari semester 1 sampai semester 4 itu online. Ada sih hybrid, cuman kayak beberapa orang aja sih, tapi lebih banyak online sih belajarnya, praktikumnya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, kan udah 4 semester nih online terus nih ya. Betul. Boleh kasih tahu nggak sih sebenarnya susah senangnya selama online ini, perkuliahan online ini? Perkuliahan online sih banyak sukanya banyak, dukanya banyak. Kayak sukanya ya, yang kita rasain kalau kita kuliah di kasur enak, sambil kita ngopi-ngopi, chill-chill, sambil kita kerja yang lain. Itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman, jangan dicontoh. Cuman itu adalah keuntungan anak-anak kuliah online, ya nggak sih? Bener banget sih, bener banget. Bisa kuliah di mana aja. Betul. Bener. Kayak fleksibel gitu loh, kalian bisa nongkrong sambil kuliah. Banget kan. Kalau offline kan, kalau kita jam pagi nih harus datang ke kampus pagi-pagi. Kalau online enggak, tinggal buka laptop udah tuh. Apalagi perempuan ya, Betul. banget nih ribetnya. Harus dandan dulu, make up dulu, bener? Benar. Oke, kan ini kita lagi di masa peralihan ya. Betul. Boleh kasih tahu nggak sih apa aja sih vibes yang udah dirasain untuk masuk ke perkuliahan semester 5 ini? Sekarang masa peralihan dari semester 4 ke semester 5 dengan peralihan online ke offline ya teman-teman. Dari hybrid sih, berhubung aku udah cukup lama di sini, dari hybrid semester 4 kemarin juga ya. Vibes-nya apa ya, lebih ramai gitu loh kalau di kampus. Kayak kalau kampus ada orang baru, mungkin bukan dari anak PM, mungkin dari anak luar dari perminyakan, itu kita dapat relasi baru gitu loh, kayak teman-teman baru, mungkin dari anak HI yang pada cantik-cantik sumpah. Kayak aku dong ya? Betul. Oh, betul. Beda tipis. Beda tipis dikit nih. Oke nih, kalau boleh tahu nih kan tadi katanya Amanda nih baru ya di Jakarta. Berarti anak iya. perantauan dong? Betul. Dari kalau boleh tahu dari mana sih? Oh iya teman-teman, aku anak perantauan ya, merantau ke Jakarta dari Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Halo, kalau ada yang dari Bengkulu. Boleh pakai nih sedikit kata-kata Bengkulu dong. Apa tuh ya? Camkoha. Camkoha. Tahu nggak artinya apa? Mantap. Mantap. Oke. Camkoha. Oke deh, ke teman-teman sekalian nih. Sebelum itu kita bakal iklan dulu nih. Untuk giveaway buat teman-teman penonton dari Sprudcast. Tadi kan udah ya beberapa pertanyaan awal nih untuk kakak Amandanya. Pertanyaan giveaway-nya adalah
Dari mana asal kakak Amanda atau Amanda Mutiara? Dan buat teman-teman yang udah tahu, ini gampang banget ya pertanyaannya. Dan jawabannya tuh baru aja nih kita sebutin. Langsung aja di-share di Instastory teman-teman Spruda dengan menggunakan video paling menarik dengan jawaban dan tag langsung untuk IG HMTM Spruda. Dan teman-teman yang menang nanti bakal dapat giveaway dengan hadiah menarik nih. Jadi Apa tuh? hadiahnya harus di ini dong. Oh, rahasia Rahasia, ya? surprise. Tapi tenang aja, hadiahnya tuh mantap. Apa nih? Biasanya kalau dari Tadi bahasa HMTM itu bangkunya nih. camkoha. Camkoha, oke. Camkoha harus kayak Camkoha. gini. Camkoha. Hadiahnya tuh camkoha. Oke. Oke nih. Kayaknya kita ini balik lagi ya. Ya boleh. Boleh. Ingat-ingat ya. Oke nih. Kan kita tadi udah bahas ternyata Kak Amanda ini baru juga di Jakarta. Betul. Dan kalau dibilang untuk jadi mahasiswa itu, untuk yang offline-nya ya bisa dibilang betulan. Sebenarnya sih jadi mahasiswa udah betulan dari semester 1 ya, cuman kayak vibes-nya kan udah beda nih sekarang. Apa aja sih sebenarnya skill-skill utama nih yang harus dimiliki kalau menurut Amanda nih, versi Amanda? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau jadi mahasiswa tuh yang paling utama dan paling utamanya banget itu adalah komunikasi dan beradaptasi sih. Kayak kalau kita bisa komunikasi sama orang baru, ya otomatis relasi kita nambah nggak sih? Kalau kita Benar, bisa banget. beradaptasi dengan orang baru tuh teman-teman kita nambah. Kayak tadi yang saya omongin, kalau kita udah ke kampus nih, ketemu orang baru, otomatis ketemu teman baru, relasi baru, baik di luar PE atau anak-anak jurusan lain. Bisa kayak berbagi cerita dan berdiskusi dengan banyak hal pikiran orang-orang yang berbeda. Pasti benar. Jadi kayak share apa pengalaman yang udah kita dapat masing-masing. Benar. Nah, kalau boleh tahu nih kan skill itu tuh beberapa skill utama dan ada mungkin skill-skill yang lain itu tuh butuh faktor-faktor ya pastinya dong. Betul. Sangat. Untuk faktor mendukung nih kayak kita mau komunikasi nih, mau beradaptasi. Gimana sih sebenarnya caranya? Menurut kalau Kak Amanda nih apa aja nih tata cara dan tipsnya? Iya, lebih ke faktor pendorong kita biar kita semangat menggali skill. Benar, boleh tuh. Menurut saya sih yang utama tuh kita harus punya ayang ya Kak. Aduh, ayang ya. Ya, Oke. betul. Dari pengalaman saya sendiri, Iya nih, boleh. sebelum dan sudah mempunyai ayang. Aduh, ini boleh nih ya? Spill aja. Oke. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Kak Amandanya udah punya ayang lah. Jadi kayak kita kalau punya ayang nih, otomatis kita kalau doi kita punya skill-skill yang menarik, kita insecure nggak sih kayak kok dia bisa, Jadi kenapa semangat nggak gitu bisa? kan? Iya, jadi kayak bukan bersaing ya, kayak memicu semangat kita buat bisa juga kayak dia. Iya, gitu. kayak saling mendukung. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih skill apa aja nih setelah yang kakak tingkatkan lah atau Amanda tingkatkan setelah bisa dibilang ada banyak faktor pendukung tadi, kayak contohnya seperti ayang atau doi tadi nih, apa aja tuh yang udah ditingkatkan atau dikembangkan, atau misalnya tuh kayak aku harus punya skill ini juga nih biar bisa gitu. Dari aku sih Kak, aku kalau menggali skill tuh aku tahu diri aku dulu sendiri gitu loh. Kayak aku hobinya kemana nih? Aku hobinya melukis nih. Nah kayak aku mendalami hobi aku gitu loh, kayak di situ aku bisa mendalami hobi aku, di situ juga aku bisa menjalin relasi ke orang banyak, di situ juga aku bisa menggali skill aku di situ. Kayak misal kakak sukanya kemana nih BTW? Kalau aku ya, Public speaking ya kayaknya? iya benar, aku suka jadi MC nih teman-teman. Ini jadi iya. MC nih ya, hostnya nih. Ya betul. Kayak UKM apa sih di UP ini kalau MC itu namanya? Kalau aku sih itu bukan UKM ya, jadi jatuhnya organisasi. Betul. Ada namanya organisasi di Universitas Pertamina, teman-teman. Itu adalah KPM atau Korps Protokoler Mahasiswa, dimana kayak ngebantu teman-teman untuk belajar lebih untuk public speaking dan juga dalam bentuk acara ya kayak elbow dan lain sebagainya. Sekalian promosi ya. Iya, ini benar sekalian. Jadi kayak lebih mendalami gitu kan, kayak benar. sekalian hobi, sekalian menggali skill kita, sekalian kita menjalin relasi ke orang-orang kan, bukan cuma PE kan di sana. Nah gitu juga sih kayak aku sukanya
beradaptasi dengan orang banyak ya, organisasi lah ya. Oh, jatuhnya organisasi. Iya, jatuhnya kayak organisasi gitu. Jadi aku lebih mendalami itu sih Kak, mendalami hobi untuk menggali skill. Nah, bahas-bahas tentang organisasi nih Kak Manda. Kak Manda ini anak organisasi nggak? Betul. Kebetulan tahun kemarin aku di HMTM juga sih Kak. Di bagian apa tuh? Di BPI FP, Finansial dan Pemasaran. Halo. Finansial dan Pemasaran, Kabinet Sakadwipa ya. Oh, benar. Kalau boleh tahu nih, kalau sekarang aku masih organisasi atau enggak? Oh iya, aku sekarang masih organisasi sih. Kebetulan sekarang jadi bendahara lagi di IATMI SMA Universitas Pertamina. Dan kalau ini info nih ya buat teman-teman Spruda mungkin yang belum tahu tentang organisasi-organisasi apa aja sih sebenarnya yang ada di Teknik Perminyakan Universitas Pertamina. Kita memiliki 4 organisasi. Apa aja tuh Kak Manda kalau mau tahu? Jadi ada HMTM, di bawah HMTM itu ada SMSC namanya, jadi terbagi menjadi 3. Ada SPI, IATMI, SPWLA. Oke nih teman-teman sekalian, minta maaf ya tadi soalnya ada kesalahan teknis atau sedikitnya mati lampu ya. Bisa dibilang mati lampu nih tadi di studio mini kita ini. Oke nih Kak Manda, tadi kan udah bahas tentang organisasi ya. Aku boleh tanya nggak sih? Boleh. Sebelum masuk organisasi kan di Teknik Perminyakan Universitas Pertamina ini kita mempunyai syarat ya. Betul. Salah satunya yaitu adalah SKL-nya Laksamana. Boleh nih, kalau nggak salah ya Kak Amanda ini kemarin LO-nya Laksamana nggak sih? Betul. Angkatan 2021 kemarin. Betulan. Jadi kakak LO-nya ya? Betul. Boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman Spruda sekalian mungkin yang belum tahu nih tentang Laksamana? Apa aja sih yang diajarin di Laksamana? Apa aja kayak gimana sih jadinya setelah Laksamana dan sebelum Laksamana gitu, apa yang didapati? Oke. Aku sebagai menceritakan aku pengalaman sebagai peserta Laksamana kali ya. Boleh. Kayak sebelum adanya Laksamana, aku tuh nggak tahu ada Laksamana gitu loh. Pas udah masuk ke UPR, Universitas Pertamina ini, baru tuh tahu abis ospek pop up. Nah, abis ospek pop up tuh udah ada tuh berhembus kabar-kabar bakalan ada ospek prodi. Jurusan. Benar. Laksamana adalah aspek jurusan. Betul. Yang namanya Laksamana. Awal-awal sih semangat, itu BTW dilakuin secara 7 bulan. Ya, rentang waktunya 7 bulan ya teman-teman ya. Ya, selama itu untuk membangun mental dan skill, hard skill dan juga soft skill nih. Betul. Teman-teman, apalagi untuk teman-teman Spruda yang masih baru mungkin untuk lebih belajar lagi mungkin ya. Apa aja tuh Kak? Jadi di perminyakan itu ada yang namanya Laksamana 1. Jadi kalau nggak lulus Laksamana 1 nggak bisa kemana-mana gitu Kak, nggak bisa ikutin kegiatan non akademik di Universitas Pertamina ini kayak organisasi yang saya sebutin tadi. Jadi di Laksamana itu dilakukan 7 bulan. Awal-awal saya tuh ya semangat ya, gimana sih awal jadi maba ya? Maba baru, kayak ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru walaupun online, ketemu kating-kating kan. Kayak semangat nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih nih semangat. Tapi di tengah-tengah perjalanan Laksamana itu kayak gue ngerasa aduh capek nih, pusing, ngeluh, pokoknya gitulah. Banget. Ada lagi tugas kuliah. Iya, karena banyaknya tugas itu loh. Ada tugas kuliah, tugas Laksamana juga. BTW itu dilakuin seminggu itu 1 kali. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada tugas. Nah, jadi kayak 7 bulan itu seminggu pasti ada tugas. Oh ya, for information aja nih, kalau Laksamana itu pertemuannya itu sekali seminggu ya teman-teman. Betul. Ya. Jadi udah ada tugas kuliah, tugas Laksamana juga. Di situ juga gue ikutin UKM gitu. Jadi kayak ada juga tugas-tugasnya walaupun nggak tertulis ya, kayak upload video gitu kan, itu juga tugas ya kan. Benar. Belum lagi tugas di rumah kayak disuruh nih itu kan. Ini kayak ribet. Gue ngeluh di perjalanan Laksamana itu kayak ini Laksamana tugasnya banyak banget ya. Tapi di situ juga gue berpikir kan di Laksamana tuh dikasih materi-materi gitu ya per minggunya kayak teamwork, kedisiplinan, cara kita membagi waktu gimana. Nah, di situ pas materi pembagian waktu itu gimana, itu gue baru paham, diajarin sama LO kita kemarin kalau nggak salah, LO ku Kak Sipa dan Kak Sophie. Hai Kak Sipa, Kak Sophie kalau nonton ini.
Jadi pasti sih. Halo Kak Siva, halo Kak Sofi. jadi kayak mereka ngasih materinya tuh juga masuk ke gue kayak benar. oh gini ya cara bagi waktu, kayak to do list dulu apa yang terpenting atau yang deket deadline. Nah, jadi di situ pas gue udah ngerasa gue banyak tugas ngeluh. Nah, pas materi itu oh jadi gue bisa paham kayak kedisiplinan juga kan, bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih kan, ikut laksanaan dengan UKM itu suatu keharusan itu dilaksanakan dan UKM itu ada pilihan saya. Jadi itu saya adalah saya kayak harus bertanggung jawab dengan semua yang apa yang udah saya ambil. Benar. Waduh, mantap banget ya. Berarti dari yang udah diceritain Kakak Manda tadi nih atau Manda tadi, udah ada nih beberapa skill kayak yang harus kita punya dan diupdate terus selama kita perkuliahan, apalagi kita masih berkuliah ya. Betul. Masih ada tadi beradaptasi, komunikasi, ada manajemen waktu, benar, ada teamwork juga, ada disiplin. Betul. Dan tapi itu tuh kayaknya ngalir aja, bener gak sih? Nggak harus kayak kita harus gini. Ntar itu materinya bakalan dapat di perjalanan kalian kuliah. Ya benar. Tapi teman-teman bukan hanya diam-diam aja ya teman-teman ya untuk dapetin skill-skill itu tuh pasti kita harus untuk ngupdate dan kembangin terus, benar. Betul. Nah, kalau diingat-ingat lagi nih, tadi kan Kak Manda itu kan adalah anak rantau ya. Betul, benar banget ya. Benar banget. Dan ada nggak sih sebenarnya culture shock di sini di Jakarta? Banyak sih Kak kalau mau diceritakan. Boleh. Kapan ya? 2021 ya saya kesini. Berarti udah 1 tahun nih BTW. Lebih kurang belum sih 1 tahun. Lebih ya. Jadi kayak di Bengkulu itu daerah ya teman-teman, kayak provinsi kecil. Banyak sih yang nggak tahu Bengkulu di sini. Kayak Bengkulu di mana? Di Kalimantan ya, di Sulawesi ya, kayak kok di situ tuh merasa sedih sih. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin kalian nggak tahu 34 provinsi di Indonesia. Jadi kayak culture shock tuh kayak di sini tuh orangnya pada kalau di Bengkulu tuh gimana ya ngomongnya, masih care gitu loh, walaupun nggak kenal tetap kayak bye-bye ya nak gitu kayak gimana ya ngomongnya. Nah kalau di sini nih kayak ya udah orang bebas aja, kayak mau kesini mau ke situ mau ngelakuin ini nggak saling tegur gitu loh, nggak caring banget gitu loh. Mungkin emang udah bukan daerah ya, maksudnya udah orang-orangnya udah dari daerah jadi kayak bodoh amat gitu kali ya. Mungkin bukan bodoh amat sih jatuhnya, atau mungkin lebih kayak gini ya, mungkin dengan setiap orang punya kesibukan masing-masing nggak sih. Kalau di Jakarta ini kan punya acara masing-masing, punya kesibukan masing-masing, jadi mereka lebih perhatian sama apa yang mereka kerjakan mungkin gitu ya. Nah, jadi kan tadi udah ngerantau nih. Tadi kita udah bahas tentang skill-skill apa aja nih yang didapetin atau yang harus didapetin di Pertamina atau di selama perkuliahan. Nah, sekarang kalau skill setelah merantau nih untuk kehidupan mahasiswa, kalau bisa dibilang sebagai anak rantau apa aja sih yang udah didapetin? Oke, baik. Ini bisa dikatakan skill sebelum merantau dan sesudah merantau itu sangat banyak ya teman-teman yang belum saya pernah lakukan sebelum saya merantau. Seperti pertama, kebetulan kan kemarin saya juga di finansial pemasaran bagian peruang-uangan, money-moneyan. Nah, pertama skill saya itu bisa membagi uang saya. Nah, manajemen uang, keuangan. Begitulah pokoknya ya. Jadi saya merasakan itu loh, kayak perbedaannya. Kalau di rumah saya ya udah beli ini, beli itu. Kalau di sini kita pasti mikir lagi kan, kayak ini nanti kalau beli ini sekarang besok masih ada ini nggak ya? Ya gitu. Apalagi saya for your information, saya tuh suka beli barang lucu yang tidak berguna untuk saya, jadi sangat saya kurangin sih setelah menjadi anak perantauan. Nah, selanjutnya, wah ini apa sih namanya ya, kayak keuntungan ya setelah jadi anak perantau. Betul, banyak loh keuntungannya, kita jadi mandiri banget sih gue. Apalagi takut dewasa ya. Iya, apalagi udah di kepala 2, takut tambah dewasa. Benar. Jadi tidak bisa kita pungkiri sih, dewasa tuh gimana ya Kak, membahas dewasa dulu nih. Kayak kita dewasa bukan dipandang oleh umur sih sebenarnya. Benar. Kayak dipandang dengan
sifat kita dan gimana lingkungan sekitar kita sih. Oh, benar-benar. Nah, tadi kan faktornya salah satunya doi ya untuk Betul. apa sih ngupdate skill kita. Ada nggak sih faktor-faktor lainnya nih? Kalau misalnya nih ada nih teman-teman yang punya prinsip, oh aku nggak mau dulu nih punya doi gitu kan, ataupun lain sebagainya. Pak, boleh dong prinsip Betul. orang lain yang kayak gitu. Nah, apa aja sih kayaknya menurut kakak Manda nih atau Manda nih untuk ningkatin skill tuh apa aja lagi nih faktornya? Sebenarnya banyak sih kak selain doi. Apa aja tuh lagi? Kan doi tadi menurut saya ya, tapi menurut saya lainnya seperti lingkungan yang sehat sih kak. Menurut saya kayak kalau gue didukung, maaf nih orang daerah baru ke Jakarta jadi saya gue gitu ya, maklumin. Jadi kayak gue ngerasanya kalau gue di lingkungan yang sehat itu kayak teman-teman support, apa ya, disupport keluarga juga di lingkungan sehat lah ya. Kayak gue lebih gampang untuk menjelajah ke tempat baru, menjelajah ke tempat baru kayak mau menggali skill gue gitu loh. Jadi kayak kalau gue di lingkungan yang toksik, gimana ya, kayak orang-orangnya bersaing, teman-teman yang saling menjatuhkan, itu lebih ini nggak sih, lebih Capek? iya, capek batin, capek mental, capek badan kita juga udah bekerja tapi nggak ada hasilnya gitu loh, saling jatuhkan, saling omong-omong belakang kayak, duh, dunia kuliah tuh sebenarnya banyak dramanya kayak. Tapi capek banget nggak sih kalau yang kayak gitu? Benar-benar. Jadi salah satu faktor mungkin untuk ningkatin skill kita yang baik atau yang oke lah ya, bisa dibilang di dunia perkuliahan kita ini teman-teman adalah mempunyai lingkungan yang baik atau yang sehat. Nah, untuk lingkungan yang sehat atau yang baik pun itu pun sendiri untuk masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ciri-ciri Pasti beda. beda-beda bentukannya. Jadi untuk penilaian itu sendiri tuh bakal balik ke diri masing-masing. Oke, nih ada mungkin beberapa lagi pertanyaan nih Kak Manda. Betul. Aku kepo nih sama Kak Manda kan udah hampir setahun ya di Jakarta. Udah ikut beberapa kelas offline juga dan udah ngikutin organisasi secara offline juga. Apa sih sebenarnya vibes yang baru nih untuk Kak Manda selama di offline atau bisa dibilang langsung kerjanya? Vibes yang baru menurutku sih kayak banyak acara-acara kayak acara organisasi itu secara offline kan, jadi lebih banyak ketemu orang baru. Selain di organisasi perminyakan, kayak lebih ketemu sama orang yang profesional perminyakan gitu loh. Kan diundang ke acara-acara perminyakan kayak acara HMTM atau Riyadmi dan lain-lainnya. Jadi kayak bertemu orang-orang perminyakan, oh jadi gini ya kinerjanya, kayak langsung gitu loh, langsung ketemu orangnya, langsung ketemu kayak alat-alatnya gitu. Oh jadi gini ya, ini untuk drill ya, ini untuk ini ya. Iya betul, kayak lebih kayak merasa jadi engineering banget gitu loh. baru kerasa banget vibes kuliahannya ya. Betul. Oh, aku kuliah di teknik nih. Teknik gitu ya. Iya gitu. Oke nih, tadi kan kita udah bahas aja nih beberapa skill dan lain sebagainya. Aku mau tanya juga dong, Man. Apa tuh? Ada nggak sih satu skill atau beberapa skill yang rasa Manda tuh kayak, aduh susah banget sih untuk ngupdate-nya atau untuk di diri Manda sendiri ya? Atau kayak, aduh aku kayaknya punya skill ini cuman harus diinin lagi deh, harus dimatengin lagi, harus diasah lagi gitu. Ada sih. Kebalikan kamu sih. Jadi kamu suka public speaking. Nah, Iya, benar. aku orangnya kayak suka lupa kata-kata gitu loh. Jadi kayak ngeblank gitu. Jadi kayak kalau mau public speaking gitu lebih ke kalau ada yang lain dulu deh gitu loh. Iya. Karena kayak nanti mempermalukan saya sendiri itu sebenarnya pikiran yang toksik ya. Toksik gitu ya, benar teman-teman. Jadi kayak sebenarnya itu harus dilatih lagi. dilatih lagi. Itu sih Kak menurutku yang aku punya skill nih, cuman harus dilatih lagi. Nah benar. Nah salah satu mungkin kalau di aku ya teman-teman, untuk melatih skill mungkin yang aku punya sedikit, tapi kita harus terus belajar lagi, yaitu kita mungkin punya teman ya, yang bisa gitu untuk dibawa bertanya, cara mungkin teman kita yang bisa lebih tahu, misalnya kayak Manda nih. Manda hebat ya dalam finansial dan pemasaran dan juga bendahara. Dan aku bisa nih belajar kemana, Man ini cara ngatur keuangannya gimana ya, dan lain sebagainya. Apalagi kan kalau di organisasi kita nggak hanya belajar tentang soft skill aja ya, manajemen waktu,
dan lain sebagainya. Tapi kayak juga hard skill nggak sih, kayak belajar buat Excel, betul buat proposal dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya untuk finansial tuh banyak banget nggak sih pakai Excelnya? betul. Kayak kalau bendahara apalagi yang memegang kas ya, kayak harus laporan per bulan, harus dirapihin, harus dicek siapa yang belum bayar, harus kayak gitulah ribet. Nah, benar teman-teman, karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau aku tuh mungkin bisa belajar dari Manda untuk pembelajaran nge-manajemen keuangan melalui yang terlihat atau tertulis. Jadi teman-teman sekalian, benar banget kata Manda tadi, faktornya salah satu untuk meningkatin update skill kita adalah faktor lingkungan kita yang sehat. Kayak aku berteman sama Manda, kita bisa saling ngebantu, dimana Manda bisa ngebantu aku untuk belajar finansial, Sharing lah, iya, ya. sharing tentang belajar keuangan. Tuh. Dan Manda bisa belajar ke aku sedikit-sedikit tentang public speaking. Jadi benar, teman itu penting ya teman-teman ya, salah satu Penting banget sih, faktor. apalagi kalau di rantau. Benar. Iya. Siapa lagi keluarga kita kalau bukan teman? Teman, apalagi doi dong. Doi dititikin dulu. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak punya doi, is oke, nggak apa-apa, itu prinsip masing-masing ya Betul. teman-teman. Oke nih, kayaknya ada beberapa lagi pertanyaan yang mau aku ajuin nih. Cuman agak menyimpang dari skill, tapi aku bakal ngulik-ngulik skillnya lagi nih. Boleh. Kan tadi aku dengar Kak Amanda ini tadi, atau Amanda ngambil UKM ya. Betul. Sebelum masuk organisasi. Betul. Kan bolehnya UKM dulu nih sebelum lulus Laksamana. UKM apa nih yang Amanda ikutin? Kebetulan saya di semester 1, kita kan kalau di UPER tuh harus ada yang namanya PEM ya. Iya, benar, 1.300 ya kalau nggak salah. Iya, untuk biar lulus. lulus. Nah, jadi kayak mau ikut organisasi, belum Boleh. ada SKL nih. Jadi ikut PEM dulu kali ya. Jadi di semester 1 sama semester 2 itu aku ikut UKM Kesda, kesenian daerah gitu, yang dimana di sana ada kayak macam-macam tari ya, ada tari saman sama tarian yang Daerah kan. Jadi udah ada nggak itu kayak praktis dan lain sebagainya, udah ada nggak? Kayak latihan atau kirim video? Kalau dulu kan online ya? Iya, kan semester 1 sama semester 2 itu online. Jadi tugas-tugas dari Kesda itu atau kesenian daerah itu kita nari, direkam. Kita nari sendiri. Jadi Yeah. kayak ya gimana ya, gitu lah yang dirasain anak online. Terus diupload di Instagram gitu, teman-teman. Jadi mungkin jadi anak online ini lebih banyak untuk belajar mandiri ya, diajarin mandiri gitu. Sebenarnya dari kita semester 1 walaupun belum offline, kita tuh udah mandiri sendiri sih. Belajar Mandiri sendiri di rumah, Harus apa-apa bertanggung sendiri, jawab ya? betul. Harus bertanggung jawab dengan perkuliahan kita, organisasi, dan UKM pastinya. Betul. Kalau misalnya kita masih online nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, setelah perkuliahan nih kan, udah sampai semester 5, ada nggak sih momen-momen yang paling diingat kayak, waduh aku seneng banget nih jadi anak kuliahan sekarang? Ada nggak tuh? Offline ya. Offline boleh, online juga boleh, pokoknya yang kayak paling berkesan deh untuk momen di perkuliahan gitu. Sebenarnya banyak momen-momen berkesan di perkuliahan, apalagi ini udah di semester 5 ya. Kayak sebenarnya tapi menurut saya yang paling berkesan tuh acara-acara offline sih ya. Jadi kan bertemu orang profesional tuh kayak wah, kayak bangga sih, kayak wah gue bisa ketemu orang ini nih di sini gitu loh. Terus kemarin itu ada acara yang namanya kayak acara-acara sehat ceria gitu ya. Jadi kayak ketemu semua orang permiakan yang ada di Jakarta yang mau ikut gitu loh. Jadi kayak nambah relasi teman-teman baru, terus kita juga di sana main-main olahraga gitu. Jadi kayak ya seneng aja sih di sana, kayak ketemu orang banyak, saling bantu juga ya pasti. Iya. Jadi udah jadi kayak teman banget sih. Ya. Dan mungkin kan kalau saya cerita itu jatuhnya organisasi ya. Betul. Salah satu proker organisasi dari HMTM Spruda, dan mungkin MNB ya kalau nggak MNB, salah. minat and bakat. Benar ya? Oke. Oke. Iya. Jadi kayak lebih, kalau misalnya kita masuk organisasi, sepertinya kita lebih bisa bukan menyatu ya, atau gimana ya, relasi ke teman-teman kita itu jadinya lebih gampang mungkin ya. Lebih ini sih, lebih ke kayak seperkain, oh gue seperkain sini sama lo, ya udah kayak jadi temen aja gitu. Sebenarnya teman semua ya. Iya, tapi kayaknya kalau udah semester ini lebih sedikit karena mungkin seleksi alam yang dimana kurang sefrekuensi, mungkin kurang masuk lah jokesnya gitu. Jadi lebih
lebih dikit sih menciut. Tapi menciutnya itu dalam kurung dalam bentuk baik lah ya, misalnya Iya. karena bisa berbagi dan berdiskusi, bertukar pikiran kali ya. Betul. Bukan menciut karena hal negatif ya. Jadi kayak kita lebih nyaman aja nih. Kayak ada kan orang-orang kayak gue udah nyaman deh cerita sama lu gitu. Ya, apalagi kalau kenyamanan tuh bisa mengalahkan segalanya. Asik, bener ya. Tapi benar nih, kalau misalnya teman-teman nyaman nih melakukan suatu hal, bukan hanya ke orang-orang ya, itu bakal ngebuat teman-teman lebih percaya diri, bener nggak sih? Kayak Jadi apa yang dilakuin gitu. Kayak misalnya aku nih tidak nyaman dengan, bukan tidak nyaman ya, tidak memiliki bakat ke dalam bidang melukis atau menggambar. Jadi mungkin aku kurang nyaman untuk berada di pihak-pihak itu, bukan karena tidak ingin, tapi mungkin kita lebih Kurangnya dukungan. kurang dukungan mungkin, kayak tidak kita bisa. Iya, kembali lagi ke lingkungan yang positif tadi. Ke lingkungan masing-masing yang sesuai masing-masing. Positif bagi dirinya sendiri ya. Bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungannya. Benar. Betul. Kita butuh teman yang Positif. tapi kita jangan jadi Harus toxic. menyebarkan hal positif Iya, juga. kita nggak boleh jadi Iya. toxic juga ya teman-teman. Nah, skill itu benar tuh. Salah satu skillnya lagi buat perkuliahan itu adalah menjadi orang positif. Itu skill itu, benar nggak? Betul. Kayak contohnya ya, nggak pilih-pilih teman. Ataupun seperti apa ya, kayak wah aku punya kegiatan ini nih, kita bakal ajak Betul. biar relasi teman kita dan juga kita tuh tetap apa sih namanya, Luas dan terjalin. terjalin. Benar. Nah, kayaknya waktu kita tuh udah hampir habis ya di podcast kita kali ini. Boleh nih sepatah dua kata ataupun tips dan trik dari Kak Amanda nih atau Amanda untuk teman-teman Spruda yang ada di rumah. Boleh dong. Oke. Mungkin gak banyak sih dari aku untuk orang yang merantau juga kayak aku. Jadi tetaplah menghargai lingkungan sekitar, tetap menjadi diri sendiri tentunya. Tetap memperluas relasi seluas-luasnya kalau bisa ya. Dan untuk ini mungkin ya, komunikasi dan kedepannya. adaptasi tadi. Betul, komunikasi dan adaptasi yang paling utama dimanapun kita berada. Itu aja sih Kak. Oke teman-teman Spruda, terima kasih telah menemani Sprudcast di episode perdana kali ini bersama Amanda Mutiara. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk buat nih jawaban giveaway-nya di Instastory. Dan jangan lupa subscribe, Like, comment, and share di YouTube channel HMTM Spruda. Dadah Dadah. Spruda. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa ya nonton di episode selanjutnya Spruda Sprudcast.